Sawang mengenakan kostum 7, Agus Prasetyo 4, Syauki mengenakan nomor punggung 5, Muharram mengenakan nomor punggung. Jangan nanti sebelah hilang apa itu dah. Jom belang kat teman juara. Juara dah. Kamu menang dah. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita menyaksikan pertandingan semifinal babak yang pertama antara kesebelasan Tutu Baru Racing kesebelasan Putra Arun Jumlah Arun Kecamatan Kuala. Baru saja kita saksikan sebuah tendangan dilepaskan para pemain bawah dari kesebelasan Arun. Dilempar pemain Arun kuasai bola, berikan umpan ke depan. Kita lihat kembali terjadi perputaran di sektor pertahanan dari Tutu Baru, angkat bola ke depan. Kembali kita saksikan sentuhan yang pertama kali ini penjaga gawang Riyadi, penjaga gawang kakal asal Putra Arun, angkat bola jauh ke depan. Kita lihat ada Karbala langsung melepaskan sebuah headingannya. Kita lihat pemain-pemain dari kesebelasan. Ya, sebuah umpan tadi dikirimkan. Kita lihat ada Agus yang dituju, masih tadi mampu dipatahkan oleh anak dari Arun. Kita lihat berikan umpan sayang, sudah terperangkap offset kali ini. Salah seorang pemain dari kesebelasan Arun, kita saksikan 12 ataupun servis kali ini. Berikan wasit, sudah angkat bola, Tukmud yang dituju, jatuh di kepala Dedek. Kita lihat langsung lepaskan umpan silangnya. Cukup baik, kita lihat kali ini Agus yang dituju, masih Agus. Kita lihat dibayang-bayangi dia salah seorang pemain bawah dari kesebelasan Tutu. Baikkan kembali dengan grafik yang pertama sore hari ini untuk kesebelasan Tutu Baru Kecamatan Jepang. Tersaksikan dua tim memang yang berasal dari dua kecamatan berbeda hari ini bertarung di lapangan POTG. Baru saja dimulai, kita lihat kedudukannya masih sama kuat atau 0-0. Kita saksikan baru saja seorang saksikan juga mungkin saja sore ini ada tim kebanggaan Anda yang tampil di lapangan ini. Kita saksikan kembali tendangan gawang sudah lakukan Feryadi, ada nok yang dituju. Baik, kita saksikan berikan bola ke sektor kiri, dituju ke Ricky, berikan kerjasama dengan Tukmon, masih Tukmon, duel dia dengan Depan, berhasil Depan. Kembali kita saksikan Ismail yang dituju ke sektor tengah, ada Amar tadi coba berikan angkat bola namun berhasil dicuri kembali nok. Sayang ya, kita lihat cukup baik kali ini tampilan Bento mampu menangkap bola dengan sempurna. Gagal kembali sebuah tekanan yang cukup sporadis tadi dibangun pemain-pemain dari Arun. Kita lihat Depan coba lepaskan sebuah tendangan tadi mengenai tangan Muharram. Dan juga langsung wasit menunjukkan dengan bebas nok sudah lakukan kembali. Kita lihat Depan angkat lagi bola, sebuah tendangan PHP kita lihat dilakukan. Badan segar. Baik, kita saksikan kembali. Okey, jaga aku. Main boleh gede. Terbaik asal Tutu Baru, kita lihat dengan kaki kiri angkat bola ke depan. Sektor kiri tadi rekan dia yang dituju, wasit tadi Muharram coba rebut bola, namun sayang kita lihat berhasil dikandaskan kembali pemain-pemain dari kesebelasan Arun. Lagi-lagi terjadi pelanggaran. Kali ini kita lihat semakin mendekat, kira-kira hanya sekitar 40 meter dari gawang Bento. Akankah sebuah peluang ini mampu dimaksimalkan oleh seorang Rahmat Sawang? Kita lihat dengan kaki kiri dia ambil ancang-ancang. Rahmat cukup baik, kita lihat. Ya, kiranya Depan atau Rahmat, kiranya Rahmat sudah lakukan, kita lihat. Itu saja sebuah tendangan sok terapi tadi terlahir lewat kaki Rahmat Sawang. Tentu saja tadi di atas Mister gawang Bento, namun tidak juga berubah kedudukan. Adi sudah angkat bola melambung tinggi. Kita lihat ada pelang pintu Arun langsung melakukan headingannya, maksudnya sebuah ya, kita lihat kiri sudah dilakukan tadi. Ya, kembali kali ini pemain Tutu Baru. Kita lihat ada Dika meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Arun sudah lakukan. Amar berputar-putar dari belakang Depan, umpan crossing cukup baik dan kandas kembali. Masih kita lihat kali ini pemain Arun, pemain nomor 12 tadi kuasai bola juga belum berhasil.
seorang penjaga gawang yang berkelahi diambil ancang-ancang dia. 1, 2, 3 kita lihat sudah lakukan dengan kaki kiri Tukmun yang dituju, tapi sayang kita lihat tadi ada Ajis mampu intercept, lagi-lagi Ajis. Sebuah pelanggaran terjadi, tendangan bebas untuk kesebelasan Putra Arun. Kita lihat ambil ancang-ancang yang dipan karena tinggal angkat bola jauh ke depan. Lock tadi yang dituju. Ya, kita lihat sebuah peluang tadi Muharram. Kita lihat Muharram berikan umpan jatuh di kaki depan, masuk depan. Kita lihat angkat kembali Rahmat Sawang yang dituju, diberi adu proses saja tadi Karbala. Kita lihat sebuah tindakan penyelamatan menempatkan bola di luar lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam untuk Puas Tutup Baru. Kita lihat lemparan ke dalam Dida sudah lakukan tadi, maksudnya Maulana akan bola ke sebelah belakang tengah. Kita lihat ada Ajis lakukan intercept kerjasama kali ini. Kita lihat pemain dari kurang cermat tadi Nok. Kali ini lemparan ke dalam untuk Tutup Baru versi Ricky sudah lakukan. Kita lihat Muharram tadi yang dituju jatuh di kaki Ismail, berikan umpan positif kembali. Cukup luar biasa dari sebuah peluang yang cukup baik dimiliki kesebelasan. Wasit pergantian pemain untuk Tutup Baru yang ditarik 6 yang masuk 17. Inilah kita saksikan Firdaus dimasukkan, pemain yang memiliki postur cukup ideal, dia menggantikan rekannya pemain nomor 26 tadi Maulana. Sudah kembali kita lihat sebuah tekanan coba dibangun. Kita lihat Ismail pendek saja, Amar Rosi Rahmat Sawang kita lihat berbahaya dan berhasil tadi di intercept kapten Tutup Baru. Kita lihat lagi-lagi anak-anak Tutup Baru coba lakukan tekanan, tapi sayang tadi sebuah umpan diberikan sangat melebar, lemparan ke dalam kembali untuk Putra Arun. Sudah lakukan lagi-lagi kita lihat dan berkali-kali lemparan ke dalam. Kita lihat Aziz Amar yang ditutup, kontrol bola sejenak, Amar berputar-putar cukup baik mencari rekannya, coba kiri kita lihat tadi untuk cukup baik. Kita lihat sebuah serangan dan kita lihat apa yang terjadi, pelanggaran. Kita lihat dua tendangan bebas untuk Putra Arun ataupun Arun City, pendek saja depan, angkat ada Rahmat Sawang, kontrol bola dengan kaki kiri. Angkat bola, Ajis, turun cukup baik kita lihat. Dipakai turun terlepas bola kali ini, masih terbentur dari kaki salah seorang pemain bawah Arun ataupun kaki cukup. Kita lihat gagal sebuah peluang yang dimiliki tim Tutup Baru. Kita lihat juga có thể cấu trợ thế này trợ gì tendangan bebas kali ini untuk Putra Arun ataupun Arun City. Dua pelang pintunya tutup. Kita lihat ambil ancang-ancang, angkat bola berikan umpan ke tengah. Balia yang dituju tadi Ismail coba rebut bola dan meninggalkan lapangan pertandingan. Kita saksikan lemparan kali ini untuk Tutup Baru. Kita lihat sektor lapangan tengah, Karbala angkat ke depan, Tukmun kita lihat Esbal, sayang sekali kita lihat tadi Rinaldi melahirkan tendangan kiranya ataukah Adi kapten tim yang akan melepaskan sebuah tendangan bebas ya pada sore hari ini. Kita lihat sekitar 4 orang pemain Tutup Baru persis berada di area kotak terlarang dari kesebelasan Arun City. Akankah mampu dimaksimalkan? Mari kita nantikan. Kiranya Adil sudah lakukan cukup baik, kita lihat. Bukan saja bagi seorang dari Adi, kita lihat sudah lakukan tendangan jauh ke depan. Kita lihat Ismail, sebuah tendangan pihak yang
memiliki skill yang juga cukup menawan. Kembali untuk melihat kesebelasan Arun City dalam laga yang cukup krusial di partai semifinal sore hari ini. Kita lihat angkat bola melambung tinggi. Lagi-lagi kita lihat Amar pendek saja. Ismail coba berikan umpan, kali ini jatuh di kaki Muharram. Baik, kita saksikan, tidak ada rekannya. Kita lihat menjulukan Muharram untuk melakukan tekanan. Tidak, kali ini coba bangunkan dari sektor kiri, menjadi dilakukan pelanggaran. Begitu api kali ini, sentuhan 1-2 di belakang Rahmat Zawang. Rahmat, kita lihat tarik kerjasama dengan Nok, ya gagal. Lagi-lagi masih ada pemain tepuk baru. Umpan ke sektor lapangan tengah, Hidayat Sukmur, dijatuhkan dia kali ini. Nah, tendangan bebas atas sekalian untuk kesebelasan tepuk baru. Terlihat para supporter dua kesebelasan. Terlihat sore ini begitu tegang. Menyaksikan tim kebanggaannya yang tampil di babak yang cukup krusial, yaitu babak semifinal. Mereka tentunya berharap cemas dan juga kami pastikan mereka berdoa sore itu semoga timnya menang. Ya, sudah lakukan tepuk balik. Kita lihat tadi terbentur kaki salah seorang pemain dari kesebelasan Arun. Tekanan telah Cibu kurang cermat, kontrol bola Cibu, lemparan ke dalam saja untuk tim. Sudah tertangkap offset. Offset atau pelanggaran? Ya, pelanggaran. Sudah bebas, sudah saksikan. Iya. Angkat bola. Kita lihat bisa. Bali tadi Rahmat Sawang sudah tertangkap offset. Kita saksikan jebakan-jebakan offset yang dilakukan para pengembang dari kesebelasan sejauh ini cukup efektif. Kalian angkat bola dengan kaki kiri Adi. Kita lihat untuk mencoba rebut bola masuk ke kotak penalti. Dapat kembali kita lihat Adi. Apa yang terjadi kita lihat wasit memanggil tim medis. Kiranya Dodok kali ini terjatuh. Cukup agresif, di mana tidak ada kenal kompromi pada sore hari ini. Namun demikian kita saksikan pemain dua kesebelasan masih tetap menjunjung tinggi sportivitas ataupun fair play dalam pertandingan. Angkat bola depan ke depan. Kita lihat ada Rahmat Sawang tadi yang dituju, dibuang kembali keluar lapangan pertandingan, melahirkan lemparan ke dalam. Kita lihat sudah lakukan kembali kelihatan dilakukan tadi kapten tim. Kiranya tendangan penjuru kali ini dari sektor gawang, cross ataupun headingan. Kita lihat, kita nantikan. Iya, angkat bola cukup baik kita lihat. Kembali mampu intercept tadi. Saksikan, baru saja ada kata dari Syauki. Angkat bola ke tengah, pelanggaran terjadi. Kita lihat tendangan bebas kali ini diberikan wasit kembali untuk tim Tupuk Baru. Ibarat seberang harapan warga Tupuk Baru tertumpah kali ini di pundak pemain-pemain muda berbakat di lapangan hijau yang sering kita saksikan mengenakan jersey berwarna hijau. Ya, ambil ancang-ancang kali ini. Sudah lepaskan tendangan kerasnya tadi Firdaus, namun masih menyamping, belum maksimal. Ya, mitra olahraga kembali kita saksikan tendangan gawang ataupun goal kick untuk tim Arun. Ya, angkat bola sudah jatuh di kerang tengah. Coba heading tadi Ismail Kanda, kita lihat coba direbut tadi Tupuk. Balik kita lihat tidak ada rekannya seorang pun tadi yang dituju, sehingga begitu mudah dikuasai pemain PS Arun. Jalan nok umpan ke sektor tengah. Kita lihat tenang-tenang kerja sama sentuhan 1-2 tadi dengan depan, lagi-lagi intercept jauh keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali untuk tim Putra Arun ataupun Arun City. Sudah lakukan, kita lihat sebuah tendangan keras, namun sayang tadi belum memiliki akurasi, sehingga kita lihat kira-kira 2 meter di sektor kanan gawang yang dikawal Bento. Bali melahirkan tendangan gawang untuk Tupuk Baru. Kapten Adi ambil ancang-ancang, dia angkat bola jauh ke depan. Kita lihat coba diintercept tadi salah seorang pemain dari Arun, kiranya Rivaldi. Buang bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Kita saksikan Firdaus kali ini yang akan melakukannya.
Iya, kita saksikan lemparan ke dalam Ismail. Kita lihat, berikan oleh kita lihat juga pertandingan sore hari ini diliput oleh YouTuber kita di mana channel Mutuan Kata Sore kembali hadir di lapangan Pulau CGC Gerendong. Jangan lupa like and subscribe. Ya, angkat bola cukup baik, kita lihat rawat sama ke depan yang masih kota penalti, dan kembali kita saksikan sebuah jebakan offside yang diterapkan pemain luar tepi baru sejauh ini cukup kembali berhasil kita lihat. Dan kalau tidak, kami juga tidak tahu bilang apa tadi. Kita lihat Rahmat yang sudah sangat-sangat bebas, luar biasa kembali pertandingan sore hari ini. Tendangan bebas untuk tim tepi baru dengan kaki kiri. Kembali kita lihat pemain Kidal ini, ya, angkat bola jauh ke depan yang dituju. Kita lihat ada Agus, kembali jatuh di kepala Dedek, itu maju dia lagi Firdaus. Kembali kita lihat kali ini luar biasa kita lihat. Nyaris saja buah tendangan membelah jantung tadi dilepaskan, nyaris merobek gawang Jala Feryadi. Angkat bola melambung tinggi, kita lihat ada Firdaus langsung kembali, kali ini tidak, angkat ke depan, bola atas diperagakan dua tim sore hari ini. Walaupun mereka tampil di partai semifinal, namun mereka tetap bermain enjoy, bermain santai, dan sekali juga mereka memperlihatkan kemuliaan secara individual. Kembali seri lemparan ke dalam untuk tim yang berasal dari Kecamatan Kuala. Cukup baik, kita lihat lemparan knock kembali yang dituju. Kita lihat angkat bola ke depan, kita lihat kembali lepas tekanan Ismail. Aduh, Ismail lagi-lagi offset kamu. Ya, ya, kita saksikan masih ada waktunya masih panjang untuk berkiprah di lapangan PCG. Sudah bisa tadi, cukup baik, kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat bola rebound tadi coba direbut oleh seorang Muharram. Kita lihat sehingga terjadinya pelanggaran dan wasit. Kita lihat Bali memberikan tendangan bebas. Cikgu tarik ke belakang, Dipan kerjasama dengan Lam setelah 1-2, bola pendek angkat ke sektor lapangan tengah, gagal tadi, jatuh di kaki Mus. Kembali kita lihat Ismail angkat bola cukup baik, di sana ada Rahmat Sawang. Masih kembali kita lihat berhasil di intercept pemain-pemain dari Spurs baru. Tangkap kita lihat masih untuk siapa beri bola diberikan, otak di bola sejenak melebar ke sektor kanan kerjasama dengan Ismail. Cukup baik, kita lihat angkat bola kali ini bagaimana kali ini sebuah umpan yang cukup manis, sebuah umpan yang cukup manja tadi diberikan seorang Ismail yang sudah melihat seorang Rahmat Salam berdiri cukup bebas, dia tidak tanggung-tanggung langsung dari bentuk kedudukan pun berubah untuk sementara menjadi 1-0 keunggulan tim baru Putra Arun City Kecamatan Kuala. Balik kita saksikan Riki tadi coba memberikan umpan, salah pengertian, hampir saja dicuri pemain-pemain dari Arun. Lagi-lagi kali ini Amar berhasil direbut kali ini Muharram, umpan ke sektor tengah jatuh di kaki pendek. Lagi-lagi kita lihat memang sudah terperangkap offside kali ini Agus. Sehingga sebuah gol diciptakan cukup manis oleh seorang Rahmat, juga spontanitas para supporter dari Arun menyambutnya dengan gegap gempita. Angkat bola melambung tinggi dan semua buangkan. Cukup keras tadi bolanya, jika seorang pemain untuk bisa mengontrol. Lagi-lagi berhenti untuk tim Arun. Kali ini kita lihat ambilan Ciacang, tendangan gawang. Kali ini kiranya Feryadi langsung angkat bola, jatuh di lingkaran tengah. Kita lihat Firdaus kontrol bola sejenak, Firdaus bawa umpan ke depan, buang kembali. Cukup sengit pertandingan sore ini. Kita lihat lemparan ke dalam sudah lakukan. Kita lihat kembali, kita lihat tarik ke belakang. Bagaimana tadi sebuah peluang, akhirnya Shoki juga terlihat seperti ragu-ragu dia melepaskan
tendangannya sehingga gagal kembali sebuah peluang emas untuk tim Tepuk Baru. Terlihat Devan berikan umpan ke depan. Kamarul Zaman Amar yang dituju, lagi-lagi jatuh di kaki Amar, tinggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Arun Titi. Kita lihat kick bek kanan dari Putra Arun sudah lepaskan lemparan, maksudnya tadi Rahmat Sawang jatuh di kaki Adi atau dibiarkan. Ya, kembali sudah lakukan tendangan kapten tim Tepuk Baru, tapi sayang kita lihat bola yang meninggalkan lapangan permainan. Lemparan kita lihat Agus atau Cikgu sudah lakukan knock yang dituju kali ini. Kita lihat perebutan bola di sektor pertahanan dari Tepuk Baru. Cukup baik, kita lihat kembali knock dapatkan peluang dari ke belakang. Amar sebuah peluang. Amar tadi sempat senyum-senyum, dia nggak tahu apa artinya. Kembali sebuah peluang, kembali ke sore hari ini gagal yang dimiliki kesebelasan Arun City. Kita lihat cukup baik, kita lihat umpan cukup baik, kita lihat Ismail kali coba rebut bola, lagi-lagi mampu dihalau saja menjaga gawang pintu. Lemparan ke dalam, kita lihat Ismail kerja sama dengan Novia. Duel kembali dan sebuah tendangan begitu lemah tadi, mudah kembali dikuasai Bento. Kita lihat walaupun tadi sempat terjatuh ataukah Putra Bento, namun sudah bisa maksimal kembali untuk bergabung dengan kesebelasan Tepuk Baru. Lagi-lagi lemparan ke dalam, sudah lakukan pendek. Ismail coba melewati 1-2 orang pemain dari kesebelasan Tepuk Baru, kurang cermat tadi sebuah umpan, dan kita lihat juga meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Arun sudah pendek, kita lihat ada Depan yang dituju, masih Depan, kita lihat mencari rekannya, angkat ke depan, sayang kita lihat masih Depan, angkat ada Rahmat, tidak ada rekannya. Aduh, satu bersih kembali. Kita lihat pemain dari Tepuk Baru sejauh ini mereka memang tampil cukup baik, terutama di lini pertahanan, tapi di lini depan kita lihat mereka sepertinya kurang koordinasi antara rekan-rekannya, sehingga dengan mudah tekanan-tekanan yang dibangun begitu saja dipatahkan anak dari Arun. Kita lihat kali ini lakukan umpan yang maksudnya tadi soal Rahmat Sawang, kendal deras dari umpan yang diberikan, bola sulit untuk dikejar, dan penonton kami yang beriman. Kita lihat sebuah permainan yang cukup menarik sore ini ditampilkan dari dua kesebelasan yang akan bola ke depan. Kembali kita lihat yang dituju untuk tapi sayang tidak ada rekannya, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk tim Tepuk Baru. Kita lihat ada Firdaus yang akan kembali melakukan lemparan. Ya, sudah lakukan, cantik kita lihat. Ya, sebuah tendangan masih lemah tadi coba dilakukan. Lemparan ke dalam. Inilah pemain kostum 2 Ika. Kita lihat coba, ya sudah berikan umpan tadi Agus yang dituju, tarik ke belakang, jatuh di kaki pemain Arun. Umpan ke depan, kita lihat ada Ismail, berikan umpan ke sektor lapangan tengah, kurang cermat dari Ismail, dikuasai kembali pemain Tepuk Baru. Kita lihat Karbala kita lihat menantikan, kita berikan umpan tapi saya tidak ada rekannya, lagi-lagi kita kandang di kaki pemain Tepuk Baru. Tepuk Arun, kita lihat sebuah umpan yang harus saja tadi mampu kembali dimaksimalkan seorang Rahmat Sawang yang coba melakukan sontekan, tapi kaki kirinya kita lihat kurang idul sore hari ini. Angkat bola kembali Tepuk Baru ke sektor kiri. Kita lihat ada Tu'mun coba jemput bola, tidak berhasil, meninggalkan lapangan pertandingan. Bên mày ảo ví dụ dạ đi, ngồi dạ đi. Wasit bergabung pemain untuk Tepuk Baru yang
19 yang masuk 11 untuk Tepo Baru. Kejo, Bang. Hampir yang baru saja kita saksikan lewat serangan balik yang cukup cepat. Akhirnya Ramal Sawang kembali mampu menggandakan keunggulan untuk Depas Garut 2-0 untuk sementara dan menjadi gol penutup di babak yang pertama. Penonton kami yang budiman yang memang menyaksikan pertandingan sore ini, kami persilakan untuk melakukan subscribe atau like and share. Jadi agar konten dari kata berdua ini terus saja dapat memberikan hiburan untuk kita semua. Ya, kita saksikan Ramal Sawang dari ke belakang. Saya ada Nok angkat bola melambung tinggi. Kita lihat sebuah umpan diagonal coba diberikan, tidak bisa direbut atau tidak bisa dikuasai tadi Ismail yang coba memang berlari sangat kencang untuk merebut bola. Lahir kembali kita lihat tendangan bebas untuk tim Tepo Baru. Kita lihat Bentu ambilan jancangnya cukup jauh umpan diberikan, namun melambung di sektor lapangan tengah, jatuh di kaki Nok tadi coba berikan umpan kerjasama kembali. Masih kita lihat Nok dari ke belakang. Ya, lagi-lagi kita lihat Nok Yalo tadi Karbala. Apa pakai iya aja satu dia. Dari Ismail akan ke tengah Karbala, heading saja berputar bola kembali Amar. Kalian Amar kontrol bola sejauh kerjasama dengan Nuk lebar ke belakang. Berhasil kocok bola semua kembali keras tadi ya. Gagal kali ini. Ya, kita lihat walaupun tadi masih gagal, namun cukup manis tadi sebuah penempatan bola dari Suranto. Baik, kita lihat Fendo dari ke belakang Adi langsung berikan umpan crossing to Mon. Tidak sulit untuk bisa menerobos palang pintu Arun. Kita lihat tadi di mana Dedek sudah berdiri cukup sigap dia, sulit untuk dilewatkan. Kembali angkat bola kali ini Feryadi angkat melambung jauh. Kita lihat ada Ramal Sawang mampu diterset dari Karbala, buang saja kali ini meninggalkan lapangan pertandingan. Atau kita lihat tadi sempat dua terjadi offset. Tendangan bebas untuk tim Tepo Baru. Terlihat Adik angkat bola jauh ke depan, berputar bola di sektor pertahanan dari Putra Harun, angkat kembali. Terlihat bola atas di perangkat tutup. Oh, pelanggaran kita lihat cukup berbahaya ini. Kembalian peluang Riyadi. Tentunya dari tendangan bola mati yang seperti kita lihat ini juga tidak jarang membuahkan gol. Juga kita saksikan kala tim Indonesia berhadapan dengan tim Singapura, di mana tim Singapura berhasil menceplos gawang Indonesia juga lewat tendangan set piece yang seperti ini. Kita lihat siapakah yang kiranya akan menjadi gonjol tendangan bola mati kali ini, Adi ataukah Tutu. Kiranya Adi sudah lakukan, masih tertutup lagi-lagi. Baik, kita saksikan kali ini tendangan penjuru. Kita lihat Muharram dengan kaki kiri dia menaruh bola baik-baik. Kita lihat kali ini datang rekannya meminta bola. Syauki angkat bola ke mulut gawang dan kembali mampu digagalkan tadi. Mana kita lihat Depan tadi mampu menghalau bola keluar lapangan pertandingan sehingga cukup energi mereka, tentu cukup menekan. Dan kita lihat gagal tadi Adi terjatuh, datang lagi Adi. Memang kalau punya pondok dengan Hoja, lagi-lagi kita lihat Deda kontrol bola jatuh tadi di kaki Amar. Diego berikan umpan ke depan, baik Ismail. Kita lihat perebutan bola masih Ismail kita nantikan melebar dia jauh ke sektor kiri yang dituju. Nyaris gagal tadi. Rumput masih ada penonton Harun. Kita lihat sapu bersih kali ini. Rivaldi jatuh di sektor tengah, dari ke belakang ada Depan melebar dia kali ini. Ismail terus jaring bola. Oh, berikan umpan cukup baik Amar yang dituju.
kita nantikan Anda sekalian. Pertandingan mendapat perhatian dari Bapak Gesi Arun yang sore ini juga tampil ikut menyaksikan laga yang cukup menentukan di putaran semifinal ini. Dan hingga saat ini Arun sudah unggul 2-0 atas tim Pupuk Baru Kecamatan Jimba. Lagi-lagi kita nantikan. Ya, kira terlebih sudah lakukan terbentuk tadi Pupuk Baru terbentuk kita lihat, sehingga melahirkan gelak tawa dari para penonton yang sore hari juga memadati bikin lapangan. Peluang kita lihat kembali dan berhasil di nyaris saja tadi. 1, 2, 3 sudah lakukan, mulai kita lihat intersen saja tadi Karbala. Kita lihat jukir balik dia mempertahankan timnya. Kita lihat Tupun umpan crossing. Oh ya, yang dituju kali ini kita lihat Tupun. Memang kita lihat pemain mungil ini memiliki kecepatan yang cukup baik. Begitu rajin dia main, namun tidak ada rekannya sore hari ini yang bisa membantu dia, sehingga kita lihat beberapa peluang acap kali kandas di sektor pertahanan dari Putra Arun. Dan kita lihat kali ini Adi kapten tim dari Pupuk Baru lepaskan pada kilatnya, namun lagi-lagi kurang akurat, kiranya menyentuh kaki salah seorang pemain Arun, melahirkan tendangan pencuru di babak kedua ini untuk tim yang berasal dari Kecamatan Jempa, Pupuk Baru FC. Baik, kita lihat, sudah lakukan sebuah tendangan yang sudah peluang, kita lihat ke Syokit dari ke belakang. Aduh, kita lihat masih ada Karbala, coba berikan umpan, maksudnya tadi Dina. Baik penonton kami, informasi untuk Anda, laga besok sore sebuah pertandingan laga perang bintang kami persembahkan kembali di lapangan POCG antara tim Korma POCG Cot Gerundung yang ditandang PS Kota Baru Kecamatan Kuala. Tersaksikan kali ini tekanan coba dilakukan pemain-pemain Pupuk Baru, namun belum berhasil. Kembali wasit pergantian pemain untuk tim Pupuk Baru, yang ditarik nomor punggung 9, yang masuk nomor punggung 16. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Sebuah pelanggaran dilakukan terhadap salah seorang pemain dari Arun. Pasti kita lihat wasit memberikan sebuah tendangan bebas sebagai hukuman untuk tim Pupuk Baru, walaupun di sektor pertahanan dari Arun. Kita lihat ada Depan ambilan cancang, angkat bola melambung tinggi. Kita lihat coba ditorset tadi Karbala, waktu di nomor punggung 16 pemain yang baru masuk salah tadi Muksan. Iya, dibayang-bayangi Amar. Kita lihat hari ke belakang Cikgu. Masih lemparan ke dalam untuk tim Harun. Kita lihat sudah lakukan. Rama Sawa kali ini mendapatkan sebuah umpan, kita lihat cukup baik dari sektor kanan. Masih Rama. Sebuah pelanggaran, kita lihat wasit menunjukkan kartu kuning diberikan untuk membuat Hendrik untuk tim PS Arun. Kita nantikan dua orang pemain dari PS Arun, kita lihat berada di dekat bola. Depan atau Rahman yang akan menjadi eksekutor tendangan set piece pada sore hari ini. Kita lihat ambil ancang-ancang, Rahman sudah lakukan, masih terbentur tadi tembok Berlin yang dibangun pemain-pemain Pupuk Baru. Kita lihat Firdaus tadi berikan umpan, masih perebutan bola di sektor lapangan tengah. Kita lihat Adi, lagi-lagi kita lihat Dedek angkat bola. Ya, kali kita saksikan sebuah umpan sudah diberikan bentuk. Kontrol bola cukup api, kita lihat Kapten Adi kerjasama dengan Firdaus dari lingkaran tengah anak Pupuk Baru coba mengatur serangan, berikan umpan ke depan, dimulai dari Riki yang dituju. Kita lihat kembali gagal. Kita lihat Deda melakukan pergerakan dari belakang, ada Firdaus, lihat
tarik lagi Adi, masih kita lihat mencari rekannya, berikan umpan ke sektor kanan. Nomor 5 tadi yang dituju, gagal kembali sebuah tekanan yang dibangun dengan susah payah pemain-pemain dari wasit bergantian pemain dari tim Arun Putra di mana tampil untuk memperkuat kesebelasan Arun. Inilah Peraja, pemain yang cukup berpengalaman sore hari ini. Kita lihat balik melahirkan lemparan ke dalam untuk tim Arun. Kita lihat, kita nantikan. Ya, Ismail yang dituju. Oh, salah. Atau kita lihat sempat menginjakan garis mungkin. Makanya kami bilang penonton mohon ke belakang sedikit. Jadi agar para pemain mudah dalam melakukan lemparan. Kita lihat kembali sudah lakukan. Nok yang dituju heading ke depan. Rahmat kerjasama dengan Ismail. Ismail melempar kembali Nok dari sektor kanan. Kita lihat Nok. Coba bola di bawah bagi dia. Dekda. Oh, akankah berhasil? Ya, tarik belakang. Ada Dekda. Umpan ke tengah. Ismail Nok. Oh, berhasil tadi dipotong. Kembali sebuah umpan diberikan pemain tepuk baru. Kandas di kaki Kamarul Zaman. Kita lihat. Tarik ke belakang. Aziz. Angkat ke depan. Ismail cukup baik kali ini. Terlepas dari Rahmat. Terperangkap offset. Kita lihat tadi padahal Ismail tadi sudah mendapatkan peluang, namun dia memilih memberikan untuk Rahmat. Karena Rahmat sudah berdiri dalam posisi offset. Dan kita lihat kembali melahirkan tendangan gawang untuk tim tepuk baru. Salah lagi umpan. Kita lihat Ismail berikan umpan bersama dengan Tom, melempar kepada Rahmat Sawang yang dituju lagi-lagi dipetik dengan mudah. Beto kita lihat angkat bola kembali Beto jauh. Kita lihat masuki lini pertahanan dari Putra Arun. Sulit kali ini pemain tepuk baru untuk bisa mendobrak, membongkar lini pertahanan dari Arun yang kita lihat tampil juga sangat rapi. Mereka sangat kompak, bermain secara kolektivitas yang cukup baik. Kita lihat barusan kita lihat dari Adi angkat bola ke depan, kembali Kamarul Zaman ataupun Amar berikan umpan dia, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Bento, mudah saja dikuasai kembali. Kita saksikan Ricky yang dituju, handsball Ricky. Baik, disaksikan sudah lepaskan umpan karena Ricky kiranya begitu gampang dia. Seringkali kita saksikan bola-bola yang ada di kakinya terlalu mudah direbut pemimpin Arun. Memang usia juga terlihat masih muda belia, tentu membutuhkan proses untuk bisa menjadi seorang pemain berpengalaman. Terlihat Beto sudah angkat bola, berikan umpan lewat kiri tadi. Salah seorang pemain dari ujung belang melahirkan lemparan ke dalam. Kembali kita saksikan untuk tim. Ya, kembali di depan. Baik, kita lihat Yunus tadi yang dituju, namun bola kembali jatuh dilakukan penjaga gawang Radiadi. Kita lihat rival angkat bola kali ini Amar jatuh di lingkaran tengah. Kembali coba berikan umpan lambung pemain-pemain Arun. Kita lihat Karmala. Wasit pergantian pemain untuk tepuk baru yang ditarik nomor 11 yang masuk nomor 12. Kadigi. Peluang kembali terlihat untuk jumlah Arun. Sudah lakukan umpan kepada Rahmat kembali dan masih kita lihat. Garis kembali
membuahkan hasil. Dan penonton kami, informasi sekali lagi untuk pertandingan besok sore, laga perang bintang kami pentaskan kembali di lapangan John Gerundung ini tim tuan rumah POCG Senior yang akan berhadapan dengan tim bertabur bintang asal Kecamatan Kuala, yaitu Kuta Baru FC. Sebar tiket untuk putaran grand final kembali kami perebutkan antara dua kesebelasan besok sore di waktu dan jam yang sama. Kita saksikan tendangan kaki kembali untuk Arun. Sudah angkat bola, maksudnya tadi Amar, coba dicuri kali ini Afda, pemain Teguh Baru. Lagi-lagi lemparan ke dalam. Kita lihat masih Teguh Baru coba memperkecil ketertinggalannya sore hari ini. Nanti kita lihat baru saja sebuah umpan dari sektor kiri lini pertahanan dari Arun mampu digagalkan pemain-pemain Arun City. Lemparan ke dalam, Dikpan angkat bola ke sektor lapangan tengah. Ismail kita lihat terlepas kali ini Ramadhan. Umpan crossing beruntung kita lihat berhasil tadi dipotong seorang Karbala, luar biasa kita lihat. Lagi-lagi kita lihat Ricky terjatuh dia. Baik, kita lihat dia serta mereka juga masih memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalannya. Mana waktunya juga kita lihat masih lumayan panjang. Dengan bebas untuk tim Baru sudah lakukan, kita lihat jauh ke depan. Balik kita lihat Jodoh ataupun kita lihat pergerakan bola di sektor lapangan tengah, bola-bola atas diperagakan dua kesebelasan. Ismail berikan umpan dia ke sektor kiri. Baik kita lihat Rayanto di sana yang dituju, coba melewati beberapa pemain. Lihat Ismail cukup keras bola. Akankah dia berhasil merebutnya? Dan nantikan kesebelasan Arif mampu menambah keunggulannya menjadi 3-0 di babak yang kedua sore hari ini. Kiranya pemain bernama Bukit 15 tadi Jaka yang berhasil menciptakan ataupun mencatatkan namanya di papan skor juga lewat bola-bola heading. Kembali kita saksikan kali ini Rahmat Salang. Lihat kita kerjasama dengan Turmon. Kita lihat Turmon pendek saja, ada Firdaus yang dituju, lepaskan sebuah tendangan ya, namun mudah saja kita lihat jatuh dalam pelukan penjaga gawang Rohiani. Kita lihat dramatik-matik bola dia. Lihat di mana timnya sudah unggul 2-0 sore hari ini. Sebuah prestasi yang cukup luar biasa diraih pemain Bung Harun, di mana mereka di babak semifinal mampu mencatatkan sejarah kembali di lapangan POCG. Lihat Nok, kontrol bola sebenarnya kerjasama dengan Ismail. Lebar kembali Nok yang dituju. Baik, terlihat Amar. Coba direbut kali ini. Apa yang terjadi kita lihat. Wasit kartu kuning diberikan untuk salah seorang pemain Teguh Baru. Terlihat juga. Ya, kita lihat wasit sudah memberikan tendangan fair play. Kita lihat Bedus tadi kerjasama dia, balik Turmon yang dituju, coba mendobrak dia dari sektor kiri. Memang kita lihat kali ini anak Teguh Baru juga berusaha untuk menciptakan sebuah gol. Sebuah dengan salto berjadi dilakukan tadi. Dia berhasil dan Shoki tadi berjibaku untuk mampu mencatatkan namanya di papan skor sore hari ini. Secara keseluruhan kita lihat pertandingan sore hari ini berlangsung cukup sportif.
dua kesebelasan, walaupun sedikit tadi ada gesekan-gesekan, namun keseluruhannya berlangsung cukup dinamis kita lihat. Volley dengan bebas untuk tim Super Baru kita lihat Adi, seorang pemain, seorang jenderal lapangan, dia tampil cukup memukul sepanjang permainannya di lapangan PCG ini, mulai dari putaran pertama, putaran kedua, dan hingga sore ini yang merupakan putaran semifinal. Tentunya dia sudah mampu memberikan yang terbaik untuk tim Super Baru. Ya, juga kami kira dia ini akan menjadi perhatian bagi insan-insan peserta bola ataupun kesebelasan lain yang berada di Kabupaten ini untuk kemudian hari bisa memakai tenaganya, memakai jasanya. Kita lihat bisa kembali sebuah tekanan coba dibangun pemain dari Arun Suku lewat pemain nomor 16 Tumsa Almeida, melakukan lemparan ke dalam yang ditutup tadi kembali. Kita lihat tadi ini tekanan dari dibuang kembali. Lihat Mak ambil cancang Rahmat, kontrol bola dia coba tadi melewati salah seorang pemain dari Super Baru. Kita lihat kembali tekanan, dia angkat bola. Kembali kita lihat Cukmon, adu sprint dia dengan depan, akankah berhasil? Wasit pergantian pemain dari Arun Sudu yang ditarik. Kita lihat kembali sebuah peluang untuk kesebelasan Super Baru, akankah mampu dikonversikan menjadi gol? Masih nantikan apa-apa dari wasit. Ya, kita lihat sudah angkat bola, kita lihat lagi-lagi Firdaus mampu dia tekanan. Kita lihat Ricky dari ke lingkaran tengah, belakang kembali Karbala. Kita lihat pelan-pelan kali ini selempar ke pemain. Kita lihat kali ini Arun luar biasa, serangan balik yang cukup sporadis coba dilakukan oleh pemain Bang Arun. Kita lihat bagaimana coba kembali menghadirkan tekanan ataupun teror untuk ini perlahan Super Baru. Ya, kembali dicuri kali ini pemain Super Baru. Lemparan ke dalam saat ini kembali kita saksikan Dida, pemain yang berpengalaman. Kita lihat Firdaus yang dituju, masih kita lihat Firdaus kerjasama dengan Adi. Ukasik cukup baik kita lihat. Turun dia masuki kotak penalti dari Arun. Tak adu bola. Tarik ke belakang, kita lihat Adi mendapatkan sebuah peluang. Shooting gagal lagi. Gagal lagi. Lihat Putra Arun kali ini coba lakukan tekanan. Saya ada Rahmat Sawang, pemain yang cukup rajin kali ini. Kita lihat Rajin sekali. coba kita lihat pertandingan. Ya, kembali kita lihat. Wasit pergantian pemain untuk Putra Arun yang keluar 12, yang masuk 13. Kalau tadi seorang Aziz digantikan, kembali pertandingan dilanjutkan sore hari ini. Masih kita lihat Tukmon coba lepaskan sebuah tendangan keras. Ya, kita lihat umpan cukup baik Ismail dari sektor kanan kepada Ismail, pemain yang mungil ini berikan umpan balik cukup baik. Kita lihat cukup luar biasa. Kita lihat Beto kembali menjadi pahlawan untuk tim Super Baru sore ini. Adi melebar Tukmon dari sektor kiri. Kita lihat coba menggerak dia, masih Tukmon terlepas cukup baik. Kita lihat tarik kali ini yang dituju. Kita lihat lagi sebuah peluang yang dimiliki Super Baru. Kita lihat kali ini lewat tendangan barunya dengan pertandingan sore hari ini. Dua tim bertabur bintang juga sudah kami siapkan untuk kami lagakan besok sore di lapangan POCG ini, di mana tim tuan rumah POCG Cokgunung akan ditantang tim tamu, tim bertabur bintang yang berasal dari Kecamatan Kuala, yaitu Kota Baru FC. Kita nantikan tendangan bebas. Lulus. Sudah
lihat. Masih melambung tinggi, kita lihat. Kalau para penonton juga kita lihat sudah. Dan untuk besok sore juga kami ingatkan untuk Anda, jangan lupa untuk menyaksikan kembali laga pertandingan semifinal hari yang kedua tim tuan rumah POCG Senar yang akan berhadapan dengan tim Sukabaru FC Kecamatan Kuala. Kita lihat Ramad Sawang, nampaknya dia belum berpuas diri, walaupun tadi sudah menciptakan 2 gol. Kemungkinan besar dia ingin menciptakan sebuah hat-trick sore hari ini di lapangan POCG. Kita lihat Cikuks, ia angkat balik ke depan, ada Nok, kurang cermat tadi Nok memberikan umpan, lemparan ke dalam. Kita lihat tutup baru Dila Adik kerjasama dengan rekannya pemain kostum 12 tadi, kita lihat. Lemparan ke dalam, putus. Bupati bola sejenak, berikan umpan, kita lihat ke sektor kiri. Baik, kita lihat sudah lakukan. Berkelas nah. Ya, dengan 2 buah penuh. Dua hati Dari itu Baik, berakhirlah pertandingan sore hari ini, mana dimenangkan kesebelasan Putra Harun dengan skor 3-0. Jadi besok sore tuan rumah POCG Cengkareng